Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bersama channel Damar Panuntun. Semoga kita ditunjukkan ke jalan yang benar, dibimbing ke jalan lapang mudah, aman nyaman, sehat nikmat, barokah rizki dalam arti luas, bahagia dalam makna sesungguhnya. Menurut ilmu batin atau ilmu rasa, bagi yang akan mengontrak atau menyewa berupa rumah hunian, pertokoan, warung, lapak, tempat berkarya, dan sejenisnya. Namun sebelum kita bahas secara garis besar, sudilah menekan tombol subscribe dan tanda lonceng, agar channel Damar Panuntun ini dapat menyajikan topik-topik berikutnya yang berguna dan membawa manfaat, aman nyaman, rezeki berlimpah barokah. Allahumma amin. Menurut ilmu batin atau ilmu rasa, bagi yang akan mengontrak rumah, para wira swasta, pengusaha pemula, pencari lokasi berkarya untuk pribadi, mengontrak toko, lapak, untuk mengembangkan usaha maju, mencari kos-kosan, meminimalisir segala kemungkinan negatif, memprediksi segala bentuk kemungkinan dalam usaha wira swasta yang terencana, yang akan kita lakukan di lokasi sewa kontrak tempat tersebut. Sebelum mengambil sebuah keputusan menyewa atau kontrak lokasi, seyogianya jangan asal senang dan cepat terpesona hati dengan lokasi yang baru kita lihat dengan mata telanjang. Karena keinginan hati selalu mengajak ingin ini, ingin itu dengan segera. Gerak tubuh kita dipicu keinginan nafsu-nafsu yang belum tentu nafsu kita memberikan keberuntungan ke depannya nanti. Dan keinginan nafsu tersebut belum tentu benar. Sebaiknya jangan cepat menuruti kata hati. Jangan cepat menuruti nafsu ingin. Jangan cepat asal suka. Jangan cepat tertarik. Namun berikut inilah sebaiknya tahapan demi tahapan untuk mengambil suatu keputusan menyewa atau mengontrak suatu tempat yang cocok untuk kita tempati sebagai tempat berteduh sekaligus tempat mengais rezeki agar lebih barokah. Tahap pertama, setelah hati kita merasa penuh ketenangan batin, hati dalam kondisi fresh tanpa beban, dan berminat tertarik dengan tempat tersebut, berangkatlah sendirian ke tempat tujuan area lokasi yang ingin dikontrak. Di malam hari setelah sepi dari lalu lalang, hiruk pikuk, keramaian di lokasi tersebut, duduklah seorang diri bersembunyi agak jauh dari bangunan tersebut. Menyembunyikan diri menyepi sendiri dikandung maksud menata feeling, menata ritme detak jantung, menata kejernihan hati, menata rasa jiwa, menata ketenangan batin, agar dalam tempo sekian waktu selama kesendirian tersebut mendapat hasil kesimpulan dari renungan di malam yang pertama
itu. Di saat selama duduk sendiri, sekali lagi, dengan tenangnya jiwa, tenangnya batin, singkirkan jauh seluruh beban pikiran yang terbersit. Pandangilah tempat itu dengan khusyuk khidmat sekian waktu, sampai rasa hati dan pikiran kita serasa kosong. Artinya kosong adalah segeralah hapus seluruh yang aktif diisi kepala di malam itu. Hapus semua kata rasa ingin di dalam dada yang berkecamuk. Mengkonsentrasikan diri penuh fokus pada Sang Pencipta. Bila masih ada beban yang terpikir angan-angan di detik itu, ajaklah rasa jiwa dan batin kita untuk kosong. Karena sesuatu yang kosong barulah dapat diisi dengan yang baru. Dan yang sudah terisi akan bercampur dengan yang baru bila ditambahi isi yang baru. Tataplah tempat itu penuh makna sekian lama merenung tadi, dan tanyakanlah pada Allah tempat itu melalui rasa batin yang paling dalam. Bukan melalui jembatan rasa hati. Karena hati selalu mengajak, ingin. Namun, dijembatani rasa batin yang benar-benar ikhlas tulus murni. Terus tataplah tempat itu sekian lama sampai di dalam rasa batin ada suatu jawaban. Ya, bagus, cocok. Atau tidak cocok. Karena setiap tempat yang akan kita kontrak tersebut, si bangunan yang berdiri di atas tanah itu, walaupun terbuat dari tembok atau kayu atau logam yang berdiri di atas tanah itu, si bangunan tersebut bisa mengirimkan energi sebagai jawaban cocok untuk kita tempati dan juga bisa kurang cocok untuk kita tempati. Dan semua benda yang berada di atas bumi ini milik Allah. Yang diletakkan di lokasi itu termasuk tempat yang akan kita kontrak tersebut. Si ia bisa berkomunikasi dengan kita dengan caranya masing-masing. Dan tangkaplah jawaban tersebut dengan batiniah. Apa jawaban si bangunan itu? Tahap kedua, lakukanlah di malam yang kedua. Sama caranya seperti pada malam pertama. Duduknya jangan berpindah lokasi, alias di tempat yang sama seperti malam pertama. Dengan cara dan teknik yang sama seperti malam pertama. Tahap ketiga, lakukanlah di malam ketiga dengan cara yang sama seperti tahap malam ke-1 dan malam kedua. Menurut ilmu batin atau ilmu rasa, setelah melampaui di 3 malam yang berturut-turut, hindari jauh ajakan kemauan hati kita. Namun, ajaklah getaran-getaran batin dan detak-detak kata rasa kolbu yang untuk menanyakan pada Sang Maha tentang lokasi tersebut dengan penuh konsentrasi batin. Beningnya kata hati, beningnya kata rasa jiwa, tulusnya permohonan, merendahkan diri, meminta petunjuk yang sejati. Disitulah dirasa batin, dirasa kata jiwa,
kata kolbu yang murni, di getaran-getaran peredaran darah kita akan muncul dua jawaban alternatif. Ya dan tidak. Karena tempat lokasi usaha ibarat kita berjodoh berdampingan sejalan seirama sesuai maksud tujuan kita. Menyatukan diri kita berteduh. Kita berdamai dengannya. Yang pada muara akhir tujuan adalah untuk memperoleh kebarokahan. Bila tempat tersebut memunculkan jawaban ya, artinya kita berjodoh serasi cocok harmonis dengan tempat itu. Siap untuk beraktivitas insya Allah, aman, nyaman, lancar, barokah, dan lain-lain atas izin dan ridho Allah. Dan bila muncul jawaban tidak, sebaiknya janganlah memaksakan kehendak hati kita sendiri. Karena segelas air yang tumpah tidak akan sepenuh gelas air yang kembali. Tempatku berteduh surgaku, di sini ku mengabdi. Ridho rahmat barokah yang kucari untuk hidupku dan nanti. Bila ada buah jangan simpan dalam lemari. Bila ada khilaf salah jangan simpan di dalam hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.